tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Firman, guru mata pelajaran IPS, di mana saya juga satu guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Firman? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik. Nah, kami Pak Firman, kita akan mengadakan percakapan observasi yang sesuai nanti jalannya observasi di dalam kelas ya Pak. Atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas. Ada tujuan yang dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Dan kenapa kita melakukan ini percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan pembelajaran yang terbaik dalam kelas Pak. Ada beberapa pertanyaan Pak yang saya akan ajukan pada hari ini. Apa tujuan Bapak yang ingin Bapak capai pada hari ini? Jadi dari tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan dalam materi saya Pak, itu ada dua Pak. Yang pertama, siswa tersebut dapat menganalisis perdagangan itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, dapat membuat rangkuman terkait dengan perdagangan antar daerah dan Oh iya Pak. Jadi ada tujuan dan pembelajaran yang Bapak ingin capai. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai pada saat proses pembelajaran Pak? Jadi dari segi area pengembangan ya Pak, untuk area pengembangan mungkin saya akan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan pengetahuan dan keterampilan. Dari segi pengetahuan tentu saya menginginkan murid-murid tersebut ketika dalam kelas mampu memahami, menganalisa dari video yang saya tampilkan atau gambar yang saya tampilkan tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau. Kemudian dari segi keterampilan saya menginginkan siswa-siswa saya atau murid-murid saya yang menjadi dalam kelas mampu membuat pengumuman, baik itu dalam bentuk video ataupun dalam bentuk poster terkait dengan pengamatan terhadap video tersebut, apakah dalam bentuk gambar atau mungkin dalam bentuk rangkuman seperti itu. Oh begitu ya Pak. Jadi ada dua aspek yang dicapainya nih Pak, yaitu pengetahuan dan keterampilan siswa. Nah, saya ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang Bapak inginkan terampilkan dalam kelas, tapi dari segi pembelajaran atau model pembelajaran ataupun metode apa yang Bapak gunakan. Baik Pak. Jadi untuk strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran nantinya yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, yang tentunya sudah terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Dan kemudian saya akan membuat pembagian kelompok tentu sesuai dengan kemampuan dan keterampilan maupun keahlian siswa nantinya di dalam kelas. Kemudian untuk model pembelajarannya saya akan menggunakan model PPL atau problem solving, pembelajaran yang berbasis masalah. Untuk metodenya saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan kemudian nantinya akan saya adakan pendekatan. Baik Pak, jadi rencana yang Bapak terapkan dalam kelas ini pembelajaran berdifferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial ekonomi fungsional menggunakan metode pembelajaran problem solving atau PBL dengan metode diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan perdebasan. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak gunakan dalam kelas ini? Ya. Jadi untuk media pembelajaran Pak, nantinya saya akan menggunakan ragam LKPD, atau lembar kerja peserta didik, kemudian proyektor, kemudian laptop, kemudian juga tentunya dengan buku dan video yang saya akan tampilkan dari ragam-ragam pembelajaran nantinya. Saya sudah begini Pak. Jadi nanti Bapak akan melaksanakan pada hari apa ini Pak? Insya
saya akan jadwalkan di hari Selasa Pak, jam kedua, kemudian setelah Selasa. Jadi nanti di hari Selasa di kelas 2 jam 2 ya Pak. Dan saya akan datang berkunjung kembali Pak. Saya akan melakukan supervisi kelas untuk berkunjung kembali dan mencatat apa saja terjadi dalam kelas ya Pak. Nah, setelah observasi pembelajaran dalam kelas kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya Pak. Yaitu percakapan pasca observasi yang nanti didampingi oleh pengajar praktik. Dan sebelum kita akhiri, kira-kira ada yang Bapak dapatkan dari percakapan observasi ini? Dari pertemuan kita hari ini saya mendapatkan sebuah gambaran Pak, gambaran mengenai pelajaran nantinya yang saya akan lakukan di dalam kelas, gambaran tentang baik itu terhadap media yang saya gunakan, strateginya, metodenya, dan sebagainya. Sehingga nanti saya berikan tentang pelajaran Oh baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di pasca observasi. Sampai ketemu kembali di kegiatan observasi di kelas hari Selasa depannya Pak. Nah, demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas dan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali bertemu hari ini. Sebelum kita mulai pembelajarannya, seperti biasanya kita awali dengan membaca doa. Mana kita doanya? Tidak ya. Seluruh dari siap beri salam kepada Pak.
transaksi jual beli. Yang melakukan transaksi jual beli itu salah satu bentuk berdagang. Nah, saya ingin cek dulu bagaimana fokusan kalian terhadap pelajaran kali ini. Saya awali. Semangat pagi. Oke, saya ulang sekali lagi. Semangat pagi. Oke, kalau begitu saya ingin cek bagaimana tingkat kefokusan kalian pada pembelajaran kali ini. Permainannya adalah dengan permainan tepuk tangan. Pernah dengar? Permainan tepuk tangan. Nah, ada beberapa macamnya permainan tepuk tangan. Cuman kali ini saya akan mengajak kalian untuk bermain tepuk tangan. Caranya seperti ini. Ya, dengarkan apa-apanya. Kalau apa-apanya mengatakan tepuk tangan 1, kalau apa-apanya saya katakan tepuk tangan 2, ngerti? Nah, kalau apa-apanya saya katakan tepuk tangan 3, bisa? Kita tes? Oke. Tepuk tangan 2, tepuk tangan 1, tepuk tangan 4, tepuk tangan 2. Siapa yang salah? Ada yang tidak fokus? Tepuk tangan 3, tepuk tangan 3. Oke, terima kasih. Kita dilanjut pembelajarannya hari ini? Bisa? Oke, kita lanjut. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau. Ada yang tahu tujuan daripada kita belajar tentang perdagangan? Apa tujuannya? Kita belajar tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau. Jadi pada pembelajaran kali ini saya mengambil dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita mampu menganalisa, mendefinisikan dan mengartikan apa itu bentuk perdagangan, apa itu proses perdagangan antar daerah dan antar pulau. Yang kedua, tentu setelah kita belajar tentang bagaimana dan bentuk perdagangan itu sendiri, tentu kita bisa mempraktikkan atau merangkum secara keseluruhan tentang perdagangan itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebentar setelah penyampaian materi telah selesai, saya akan membagi beberapa kelompok. Biasanya di kelas ini dibagi berapa kelompok? 2, 3, 4, 5. Kita ambil berapa kelompok? 2 saja ya. Oke, kita bagi 2 kelompok. Sebentar kita akan membagi 2 kelompok. Masing-masing akan mendapatkan lembar kerja masing-masing. Dan setiap kelompok kita berikan kesempatan dan apresiasi terhadap kelompok yang sudah mengerjakan tugasnya dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, jelas sampai di sini. Jelas sampai di sini pada pembentukan kelompoknya. Bisa dibentuk kelompok sekarang? Bisa dibentuk? Atau kita ambil kelompoknya yang sekarang atau kita bentuk ulang? Begini nih. Yang lain bagaimana? Kalau yang di sini kita pilih sesuai nih. Oke. Kalau begitu kita lanjut materinya ya. Nah, seputar tentang perdagangan Indonesia pada khususnya. Jadi negara kita ini dikenal dengan negara maritim. Apa itu negara maritim? Negara yang terdiri dari beberapa pulau. Ada pulau Sulawesi, ada pulau Jawa, ada pulau Kalimantan, dan lain sebagainya.
dan setiap daerah, setiap pulau tentu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Dalam lingkup misalnya provinsi kita di Sulawesi Selatan, ada kabupaten apa kita sekarang? Kabupaten apa nama kabupatennya? Pangkajene dan Kepulauan. Pangkajene dan Kepulauan. Ada apa lagi di Sulawesi Selatan? Ada kabupaten apa lagi yang ada di Sulawesi Selatan? Selain Pangkajene dan Kepulauan. Kabupaten apa? Kabupaten apa? Kabupaten Maros. Ada kabupaten ya, Kabupaten Kota Makassar. Kabupaten Kota apa lagi? Jeneponto. Apa lagi? Goa. Dan lain sebagainya. Nah, setiap daerah-daerah tersebut memiliki ciri khas, karakteristik, dan sumber daya alam yang berbeda-beda. Dan atas dasar perbedaan itulah sehingga mempengaruhi terjadinya yang namanya transaksi jual beli itu disebut dengan apa namanya? Transaksi jual beli disebut dengan perdagangan. Transaksi jual beli itu disebut perdagangan. Misalnya banyak apa di bangku? Ikan misalnya, ikan, telur. Bagaimana caranya supaya ikan atau telur tersebut bisa diubah berubah menjadi uang? Dijual. Kalau ada penjual berarti ada pembeli. Di mana dijual? Di pasar. Di pasar ada siapa saja? Ya, di pasar ada apa saja, siapa saja? Ada orang Pantai, ada orang Jepang, ada orang Makassar. Yang notabene semua yang membutuhkan ikan dan telur. Oh, banyak ikan dipakai. Orang baru datang ke sini untuk membeli telur, membeli kepiting, membeli ikan karena kaya dengan sumber daya alam. Nah, kaya ya banyak telurnya dipakai, telur. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Ada sudah jelas tentang perdagangan? Sudah jelas? Jelas? Ya, pada poin-poin tentang perdagangan itu sendiri ada yang kita kenal sebagai ekspor impor. Ekspor impor, ada yang pernah dengar ekspor impor? Pernah dengar kata ekspor impor? Pernah? Ekspor dan impor itu perdagangan antar negara. Ya, perdagangan antar negara, ekspor impor. Namun kali ini kita tidak fokus kepada pembahasan itu, kita jadikan sebagai pembahasan lanjutan setelah pembahasan perdagangan kita kuasai lebih spesifik lagi. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Jelas? Ya, kalau begitu ya, saya lagi akan ini ya. Ini kelompok berapa biasa? Kelompok 1.
masing-masing. Berarti kita sudah di ujung kita. Dan sebentar saya akan berbagi dan KPD untuk pekerjaan lanjutan untuk bekerja besok. Dan sekedar tambahan juga bahwa pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang perdagangan dalam hal ekspor dan impor. Oke? Oke. Kalau begitu, silakan bentuk kelasnya, dipimpin doanya, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Asmani, calon guru penggerak angkatan 9 dari instansi SMP 12 Kota Pendidikan Tanggaya, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pangsor, Sulawesi Selatan. Saya masih ditemani dengan Pak Firman sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Firman. Bagaimana kabarnya, Pak Firman? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik, Pak. Bagaimana dengan Pak? Alhamdulillah sama Pak Firman dalam keadaan baik. Baik, pada hari percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Bapak lakukan. Tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaannya, yang pertama adalah satu, bagaimana nih Pak perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Bapak lakukan tadi? Mengenai perasaan saya ya Pak, melakukan pembelajaran tadi dalam kelas, karena belum terbiasa, saya merasa agak lebih tegang Pak. Tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah Pak Firman sudah berjalan dengan baik Pak ya Pak Firman ya. Berarti pertanyaan kedua, bisa diceritakan kembali Pak Firman area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah dan tahapan-tahapan pembelajaran yang apa saja sudah Bapak lakukan dalam kelas. Jadi untuk area pengembangannya saya menggunakan dua pendekatan ya Pak, yaitu dari segi aspek pengetahuan dan keterampilannya Pak. Jadi dari segi pengetahuan saya ingin meningkatkan siswa-siswa saya tersebut dalam kelas nantinya bisa mengetahui dan memahami apa-apa saja bentuk-bentuk daripada perdagangan itu sendiri, faktor-faktornya dan seperti apa, dan yang kemudian dari segi keterampilannya tentu dia bisa membedakan dan bisa mengaplikasikannya sendiri dan melihat ketika berjumpa di kehidupan sosialnya bagaimana bentuk perdagangan itu dilakukan oleh dirinya masing-masing Pak. Ini Pak Firman, baik Pak. Jadi area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Pak. Dan yang ketiga pertanyaannya, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi? Menurut Bapak, apakah sudah berhasil dilakukan atau tidak? Kalau menurut saya Pak, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Sebenarnya jadi sudah dilakukan dengan baik ya Pak Firman. Namun menurut Bapak masih ada kekurangannya Pak. Ya, pertanyaan kedua Pak ya. Nah, menurut Bapak apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pengembangan dalam kelas? Dari segi kekurangan ya Pak, dari segi kekurangan atau hambatan yang sering terjadi selama proses pembelajaran di dalam kelas, ketika mungkin ini juga dialami oleh guru yang lain ya Pak, yaitu masih ada beberapa siswa yang kurang aktif atau tidak mau terlibat di dalam kegiatan pengembangan mengajar Pak. Mungkin seperti itu Pak. Oh begitu Pak. Baik Pak. Ada beberapa siswa tidak mau terlibat begitu ya Pak. Ya, Tidak aktif begitu.
atau kira hanya mengandalkan teman seperti itu? Iya, benar sekali, Pak. Pertanyaan berikutnya Pak ya. Nah, menurut Bapak hal itu dapat terjadi apa ya Pak? Seperti tidak mau aktif, tidak mau terlibat dalam diskusi misalnya Pak. Sejauh yang saya amati, saya merasa pembagian kelompok itu masih ada yang mesti dibenahi dan diperbaiki ke depannya, Pak. Misalnya saya bagi kelompok itu berdasarkan gaya belajarnya, ada yang visual, auditori, yang begitu. Sehingga anak-anak tersebut di dalam kelas akan merasa lebih nyaman, Pak. Baik Pak, jadi pula ada rencana ke depannya Pak ya. Pada saat proses pembelajaran ke depan, apakah akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing? Apakah visual, auditori atau visual sepertinya itu ya Pak? Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi memberikan proses pembelajaran yang jauh lebih baik lagi dibandingkan dengan yang sudah terjadi di masa kemarin ya Pak. Saya akan dulu cerita ada kabar baik dari Bapak nanti. Apakah ini dapat direalisasikan atau tidak ya Pak? Pertanyaan yang berikutnya adalah saya menurut Bapak kapan Bapak akan melakukan perubahan perbaikan tersebut seperti yang sudah Bapak gambarkan nanti? Waktu tepatnya ya Pak, sebenarnya saya belum bisa menentukan kapan waktunya Pak, tapi insya Allah di depannya saya akan merealisasikan secara Terima kasih atas kesempatan ini.